Semangat untuk mendasari setiap amal dengan ilmu merupakan cerminan perhatian seseorang terhadap kesempurnaan beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Ada seorang yang bercerita, dalam sebuah perjalanan manasik haji, para jamaah haji secara bertubi-tubi mengajukan banyak pertanyaan kepada pembimbing haji. Hampir semua permasalahan yang mereka jumpai dalam pelaksanaan ibadah haji selalu dikonsultasikan kepada pembimbing. Kita yakin suasana semacam ini hampir dialami oleh semua jamaah haji. Mengapa bisa terjadi demikian? Jawabannya hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, mereka khawatir jangan-jangan ibadah haji yang mereka lakukan batal dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka takut dan khawatir jangan sampai melakukan tindakan pelanggaran yang menyebabkan mereka harus membayar diat atau denda. Demikianlah gambaran semangat orang terhadap ilmu. Ketika melaksanakan ibadah haji, suasana itu terbentuk disebabkan kekhawatiran mereka agar hajinya tidak batal. Mereka sadar ibadah ini telah memakan banyak biaya dan tenaga, sehingga sangat disayangkan ketika ibadah yang sangat mahal nilainya ini tidak menghasilkan sesuatu apapun bagi dirinya. Pernahkah sikap dan perasaan semacam ini hadir dalam diri kita dalam setiap melaksanakan ibadah atau bahkan dalam setiap amal perbuatan kita? Ataukah sebaliknya justru kita begitu menganggap enteng setiap amal sehingga tidak mempedulikan pondasi ilmunya? Inilah yang penting untuk kita renungkan. Semangat untuk mendasari setiap amal dengan ilmu merupakan cerminan perhatian seseorang terhadap kesempurnaan beramal. Untuk menunjukkan sikap ini, seorang ulama yang bernama Sufyan As-Tsauri mengatakan, "In istata'ta alla tahuka ra'saka illa bi asarin fafal." Jika kamu mampu tidak akan menggaruk kepala kecuali jika ada dalilnya, maka lakukanlah. Al-jami' lil akhlaqir rawi wa adabis sami', Khatib Al-Baghdadi, Mauqi Jami' al-Hadis. Ulama ini menasehatkan agar setiap amal yang kita lakukan sebisa mungkin didasari dengan dalil, sampai pun dalam masalah kebiasaan kita, atau bahkan sampai dalam masalah mungkin dianggap sepele, apalagi dalam masalah ibadah. Karena inilah syarat mutlak seseorang dikatakan mengamalkan dalil. Namun sayangnya masih banyak di antara kaum muslimin yang kurang mempedulikan landasan ilmu ketika beramal yang sifatnya rutinitas. Jarang kita temukan orang yang melaksanakan ibadah rutin semacam sholat misalnya, kemudian dia berusaha mencari tahu apa landasan setiap gerakan dan bacaan sholat yang kita kerjakan.
Bisa jadi ini didasari anggapan atau rutinitas, amal rutinitas. Ini terlalu ringan dan mudah untuk dilakukan. Terus, mengapa harus berilmu sebelum beramal? Pada bagian inilah yang akan melengkapi keterangan di atas, yang mengajak untuk senantiasa mendasari amal dengan ilmu. Inti dari penjelasan ini adalah kesimpulan bahwa ilmu adalah syarat sahnya amal. Jadi amal tanpa adanya ilmu tidak sah. Gitu. Dalam kitab Sahihnya Imam Bukhari mengatakan, babul ilmi qoblal qauli wal amal. Bab ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Sahih Al-Bukhari, kitab Al-Ilmu, bab Al-Ilmu qoblal qaul wal amal. Ucapan Imam Bukhari ini telah mendapatkan perhatian khusus dari para ulama. Karena itu perkataan beliau ini banyak dikutip oleh para ulama setelahnya dalam buku-buku mereka. Imam Bukhari berdalil dengan firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah dan mintalah ampunan untuk dosamu. Quran Surah Muhammad ayat 19. Di ayat ini Allah memulai perintahnya dengan ketahuilah bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang ini merupakan perintah untuk mencari ilmu. Kemudian Allah sebutkan amal yang sangat penting, yaitu istighfar. Sebagaimana Allah sebutkan, dilanjutkan ayat yang artinya mintalah ampun untuk dosamu. Ketika menjelaskan hadis ini, Al-Hafidh Al-Aini dalam kitab Syarhul Sahih Muslim mengutip perkataan Ibnul Munayir berikut. Yang beliau maksudkan bahwasanya ilmu adalah syarat sah ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan tidak akan dinilai kecuali dengan ilmu. Kan gitu toh. Oleh karena itu ilmu didahulukan sebelum ucapan dan perbuatan. Karena ilmu yang akan mensahkan niat, dan niat adalah yang mensahkan amal. Umdatul Qori, Syarhul Bukhari, Syarhus Sahih Bukhari, Al-Hafidh Al-Aini, jilid 2 halaman 476. Dari keterangan Ibnul Munayir dapat disimpulkan posisi ilmu dan amal adalah sebagai pengendali niat. Karena seorang baru bisa berniat untuk beramal dengan niat yang benar jika dia memahami, baca, mengilmui tujuan dia beramal. Hal ini sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Battal dengan mengutip keterangan Al-Muhallab yang mengatakan amal itu tidak mungkin diterima kecuali yang didahului dengan tujuan untuk Allah. Inti dari tujuan ini adalah memahami atau mengilmui tentang pahala yang Allah janjikan, serta memahami tata cara ikhlas kepada Allah dalam beramal. Dalam keadaan semacam ini, bolehlah amal tersebut diharapkan bisa memberikan manfaat karena telah didahului dengan ilmu. Sebaliknya, ketika amal itu tidak diiringi dengan niat, tidak mengharap pahala dan kosong dari ikhlas karena Allah, maka hakikatnya bukanlah amal, namun ini seperti perbuatan orang gila yang tidak dicatat amalnya. Syarhul Muslim Sahih Bukhari karya Ibnu Battal Syamilah. Lebih dari itu, setiap orang yang hendak beramal, dia dituntut untuk memahami amal yang akan dia kerjakan agar tidak terjerumus dalam kesalahan dan menyebabkan amalnya tidak diterima. Mungkin dari tulisan Imam Bukhari di atas ada sebagian orang yang bertanya, untuk apa kita harus belajar padahal
belum waktunya untuk diamalkan. Sesungguhnya setiap orang dituntut untuk senantiasa belajar. Thalabul ilmi, meskipun ilmu yang dia pelajari belum waktunya untuk diamalkan. Seperti ilmu tentang haji, padahal dia belum memiliki kemampuan untuk berangkat haji. Karena ilmu itu akan senantiasa memberikan manfaat bagi dirinya dan orang lain. Al-Hafidh Al-Aini ketika menjelaskan perkataan Imam Bukhari di atas, beliau menyatakan, Imam Bukhari mengingatkan ini, ilmu sebelum ucapan dan perbuatan, agar tidak didahului oleh pemahaman bahwa ilmu itu tidak manfaat kecuali jika disertai dengan amal. Pemahaman ini dilatar belakangi sikap meremehkan ilmu dan menganggap mudah dalam mencari ilmu. Umdatul Qori, Syarhus Sahih Bukhari. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.